Sudah, kita mulai. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang sudah kita terima. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La haula wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan insyaallah majlis ilmu ini akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat nanti. Pembahasan kita pada petang hari ini adalah tentang darjat yang tinggi. Namun yang akan kita bahaskan lebih spesifik yaitu bagaimana cara mendapatkan darjat yang tinggi. Namun terlebih dahulu kita akan membahaskan tentang makna darjat yang tinggi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Dialah Allah yang mengangkat derajat yang tinggi kerana Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Allah Maha tinggi. Allah bersemayam di atas arasy dan arasy itu adalah ciptaan Allah yang paling tinggi. Kemudian sesiapa yang Allah angkat ke derajat yang tinggi maka akan tinggi sekali. Umpamanya yang dimasukkan ke dalam syurga Firdaus, maka kedudukannya, darjatnya sangat tinggi sekali. Dan syurga Firdaus itu tepat berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang diangkat oleh Allah sehingga sampai kepada darjat yang tinggi, yaitu dengan dimasukkan ke dalam syurga Firdaus, maka kedudukannya sangat tinggi sekali. Syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi. Ada lagi syurga di bawah itu.
Kerana surga itu bertingkat-tingkat. Sesiapa yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus, berarti berada di darjat yang paling tinggi, maka orang yang berada di surga yang lain akan melihat surga Firdaus itu seperti bintang di langit. Oh, jauh sekali. Siapa di antara yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus selain daripada para nabi dan rasul? Di antaranya adalah orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Orang yang masuk surga tapi kematiannya kematian biasa saja, tidak mencapai kedudukan seperti kedudukan yang didapatkan oleh orang yang mati syahid, maka jarak antara dia dengan orang yang mati syahid itu adalah 100 darjat. Jadi darjat orang yang mati syahid itu di dalam surga Firdaus 100 darjat di atas orang yang biasa. Dan 1 darjat itu jaraknya adalah antara langit dan bumi. Tadi berapa darjat? 100. Berarti 100 kali jarak antara langit dan bumi, barulah boleh kita mencapai orang yang mati syahid. Itu kalau kita masuk ke dalam surga. Sama-sama di tingkatan. Karena kata darjat adalah tingkatan ke atas. Ada lagi darkat. Darkat itu tingkatan juga, tapi tingkatan ke bawah. Untuk surga tingkatan ke atas, untuk neraka tingkatan juga, tapi tingkatan ke bawah. Dan yang paling bawah adalah paling buruk, dan azabnya paling dahsyat. Siapa yang ditempatkan di lapisan paling bawah daripada api neraka? Orang-orang munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan yang paling bawah. Yang kita bahaskan ini adalah darjat, yaitu tingkatan yang lebih tinggi, yaitu yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Darjat di akhirat, yaitu di dalam surga. Tetapi ada juga darjat di dunia. Nah, darjat yang didapatkan di dunia, ia adalah sebagai ujian untuk diuji. Contohnya umpamanya, walil rijali alaihinna darajah. Bagi laki-laki itu dilebihkan dari wanita 1 darjah. 1 darjah lebih, laki-laki lebih, karena diberi amanah untuk menjalankan rumah tangga. Tapi darjat yang diberikan di dunia, ia adalah sebagai ujian. Bolehkah menjalankan amanah? Apabila boleh, berjayalah dia, dapatlah darjat nanti di dalam surga lebih. Tetapi apabila tidak, maka gagal di dalam ujian, maka bukan darjat nanti di akhirat yang akan didapatkan, darkat nanti yang akan didapatkan. Sikit saja bezanya. Sama-sama dal dan ro pangkalnya. Daro, 1 darajat, darjat. 1 lagi darokat, daroka, darkat. Huruf akhirnya kalau darjat jim, kalau darkat huruf akhirnya ka. Ini hebatnya bahasa Arab. Kalau sama huruf awal dan huruf kedua ya, daro, bermakna ada kesamaan. Apa kesamaan antara darajat dengan darakat? Sama-sama tingkatan. Ini tingkatannya ke atas, ini tingkatannya ke bawah. Darjat yang tinggi, nanti kita akan sebut juga. Ada ayat Al-Quran, Allah menyebut darjat yang tinggi itu di sisinya. Nah, kalau disebut di sisi Allah, berarti Allah itu tinggi. Nah, ketinggian Allah itu yang disebut di dalam surah Ghafir ayat yang ke-15. Nah, ini yang menjadi pintu masuk kita. Nah, jadi banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang darajat.
Tetapi dari banyak ayat itu kita pilih salah satu ayat untuk kita jadikan sebagai pembuka pembahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rafi'ud darajat. Allah itu adalah yang tinggi derajatnya. Apabila Allah adalah yang tinggi derajatnya, maka Allah berkuasa untuk meninggikan derajat siapa saja daripada hamba-hamba yang dikehendakinya. Nah, yang mau kita bahas nanti lebih terperinci adalah siapakah hamba-hamba yang akan diangkat derajatnya itu? Adakah yang hadir pada petang hari ini termasuk orang-orang yang layak untuk diangkat derajatnya? Agaknya layak tak kita ni ya? Mudah-mudahan. InsyaAllah. InsyaAllah. Kena berharap, tapi berharap tanpa diiringi dengan usaha, maka ia adalah angan-angan belaka. Harap-harap mau masuk ke surga Firdaus, tapi tak mudah untuk masuk surga Firdaus untuk orang yang mati syahid tapi takut berperang di jalan Allah. Maka mungkinkah orang itu akan mati syahid kalau dia tak pergi berperang? Tidak. Oh, kita ini tak dapat pergi berperang, kita ini di sini, atau kita ini wanita, atau sudah tua, tetapi di sana ada usaha-usaha lain untuk menaikkan darjat kita. Yang Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan darjat kita dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Apa saja usaha-usaha tersebut? Tunggulah penjelasan berikutnya. Macam ada break pula. Komersial break. Ini nanti masuk TV Al-Hijrah ini. Baik. Jadi yang kita bahas ini bukanlah darjat di dunia, sebab darjat di dunia itu ujian. Yang kita kaji sekarang ini adalah darjat di akhirat, kerana darjat di akhirat itu adalah balasan kebaikan daripada Allah atau anugerah daripada Allah. Dan kita akan coba nanti melihat satu persatu daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang usaha-usaha untuk mendapatkan darjat yang tinggi. Tentang darjat yang tinggi, supaya terbezakan antara tingkatan syurga yang ke atas dengan tingkatan neraka yang ke bawah. Tingkatan syurga yang ke atas, berarti kalau ke atas tinggi, kalau ke bawah rendah. Maka Allah pun mengguna kata tinggi di dalam surah Taha ayat 75. Nah, ini yang tadi dibahas di Masjid Darul Ihsan. Surah Taha ayat 75. Wa may ya'tihi mu'minan, dan sesiapa yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman, bertemu dengan Allah maknanya dia meninggal dunia, maka dia pun bertemu dengan Allah, bermakna selesai sudah menjalani hidup di dunia ini, selesai sudah. Dan dia berjaya dalam ujian hidup di dunia, kerana Allah menyebut sesiapa yang datang bertemu dengannya, dengan Allah dalam keadaan beriman bermakna berjaya. Bukan hanya beriman, tetapi qad amila salihat, dia telah melakukan amal-amal saleh. Apa untuk mereka yang datang bertemu Allah dalam keadaan beriman dan telah beramal saleh? Faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka itu darjat yang tinggi. Jadi karena ada kata tinggi di sini, berarti darjat yang kita maksudkan dalam pembahasan ini adalah darjat di dalam surga yang tinggi sekali,
yang paling tinggi adalah surga Firdaus, tepat berada di bawah arasy Allah. Rafi'ud darajat, kembali ke ayat ini. Allah adalah yang tinggi derajatnya, maka mengangkat sesiapa saja daripada hambanya kepada derajat yang tinggi, yaitu untuk dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian disebut di sini Dzul Arsy, memiliki arasy. Ketika disebut perkataan rafi', tinggi, apa yang paling tinggi? Arasy. Maka sesuailah perkataan arasy datang selepas rafi'ud darajat. Allah adalah yang tinggi derajatnya, Dzul Arsy, memiliki arasy. Dalam ayat yang lain Allah bersemayam di atas arasy. Berarti apabila arasy itu tinggi, Allah itu tinggi, Allah bersemayam di atas arasy. Allah yang maha tinggi bersemayam di atas arasy yang tinggi. Kemudian nanti kaitannya adalah dengan kita. Jadi kita tak akan boleh meninggikan darjat kita sendiri. Kita rendah, macam mana nak meninggikan darjat kita? Kita sendiri rendah. Yang rendah boleh meninggikan dirinya? Tak boleh. Yang tinggi boleh meninggikan yang rendah. Lalu apabila kita nak tinggi, maka jalinlah hubungan dengan yang maha tinggi yang akan meninggikan darjat kita. Yang meninggikan darjat adalah Allah yang tinggi darjatnya, Rafi'ud darajat, Dzul Arsy. Perkataan berikutnya adalah yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Yulqir ruha. Apa makna yulqir ruha? Banyak tafsiran para ulama. Yang pertama, yulqir ruha, mengutus roh. Siapa roh yang dimaksudkan? Malaikat Jibril. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril dengan perintahnya, min amrihi. Allah perintahkan, hei malaikat Jibril, turun kepada hambaku Muhammad itu. Maka turunlah malaikat Jibril. Itu adalah dengan kehendak Allah. Man yasha'u min ibadihi, yaitu kepada siapa yang Allah kehendaki daripada hambanya. Kerana Allah yang maha tinggi, yang meninggikan derajat, adalah telah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu hamba yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kedudukan Nabi Muhammad? Menjadi tinggi. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad adalah seorang yang buta huruf, tinggal di kota Mekah yang jauh daripada kemajuan di dunia ini. Kerana yang maju dahulu adalah negeri Romawi, dan juga satu lagi Parsi, dua kerajaan besar. Negeri Arab pada masa dahulu terkebelakang. Dahulu sudah maju pada zaman Nabi Ismail umpamanya, tapi mundur kerana mereka meninggalkan ajaran Nabi Ismail. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, maka mereka pun tenggelam dalam kebodohan. Maka tertinggal jauh daripada bangsa lain. Tetapi Allah tinggikan kembali bangsa Arab itu dengan mengutus Rasulullah SAW. Rasulullah yang diutus itu menjadi tinggi. Sebelumnya buta huruf, tak tahu tulis baca. Daripada sisi kekayaan harta dunia, tak memiliki kekayaan seperti mana orang-orang kaya di dunia. Jangankan di dunia, di kota Mekah pun tidak. Pengembala kambing, sangat sederhana, miskin. Ini disebutkan dalam surah At-Tuha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi yatim, ayah tak punya, emak pun sudah wafat sebelum besar.
Wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati kamu dalam keadaan tak tahu siapa Tuhan, tersesat. Fahada, Allah bagi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna. Allah dapati Nabi Muhammad miskin, kemudian Allah kayakan. Nah, di antara tafsirannya, miskin, tak punya harta benda yang banyak, kemudian Allah kayakan dengan memberikan istri yang kaya raya. Kemudian istri yang kaya raya itu memberikan semua hartanya untuk Rasulullah. Khadijah yang kaya raya. Ada Khadijah itu sekarang? Yang bernama Khadijah ada. Yang memberikan semua hartanya untuk dakwah fi sabilillah. Mudah-mudahan Khadijah itu juga ada sekarang. Karena dengan harta maka akan lebih mudah untuk menjalankan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja amal. Allah dapati Nabi dalam keadaan miskin, Allah kayakan Nabi. Kembali ke ayat. Nabi-nabi yang buta huruf, nabi-nabi yang miskin, nabi-nabi yang tidak tahu Tuhan yang sebenarnya yang akan disembah karena terlalu jauh dengan Nabi Ismail alaihi salam, sehingga tak tahu lagi ajaran tauhid pada masa itu. Maka Allah yang maha tinggi darjatnya telah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjadi tinggi darjatnya. Ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq. Supaya hamba yang dikehendaki oleh Allah itu memberi peringatan kepada manusia tentang hari pertemuan. Hai manusia, kita ini akan bertemu dengan Allah nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Maka berhati-hati dan berwaspadalah kamu. Pastikan yang dibuat itu yang baik-baik saja, supaya dapat balasan baik. Jangan buat yang buruk-buruk, nanti akan menjalani siksaan. Itu peringatan. Ada yang membawa tafsir ini, yang membawa ayat ini tafsirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada tafsiran yang kedua. Nah, tafsiran yang kedua ini yang mau kita terangkan karena mau kita bawa kepada diri kita, yaitu Allah adalah Rafi'ud Darajat, yang tinggi darjatnya. Maka boleh meninggikan siapa saja, meskipun dia rendah kedudukannya. Rendah sekali. Siapa yang rendah kedudukannya? Umar bin Khattab rendah sekali kedudukannya, memusuhi Nabi pada awalnya, tak tahu yang benar. Anak sendiri sudah lahir, anak ditimbus di situ. Umar bin Khattab. Tetapi Allah yang tinggi darjatnya itu, yang bersemayam di atas arash, Allah telah yulkir ruha min amri. Allah telah yulki itu maknanya melemparkan atau memberikan, bolehlah. Alqa yulki maknanya melemparkan atau memberikan. Ruh. Nah, kalau tadi ruh yang dimaksudlah malaikat Jibril, sekarang ruh yang dimaksudlah ruh kerohanian. Muncul fitrah yang suci pada diri Umar bin Khattab. Kalau muncul fitrah yang suci, yang kafir jadi beriman, yang lalai jadi ingat, kemudian yang ibadahnya biasa-biasa menjadi sungguh-sungguh karena kerohaniannya. Kita kalau kerohanian kita tinggi kerohanian, 4 hari khatam Al-Quran. Tapi kalau kerohanian tidak tinggi, 4 bulan pun tak khatam, setahun pun tak khatam. Ada yang sama pergi haji dengan saya
pada bulan lepas. Selama di Madinah dah 2 kali khatam Quran. 8 hari saja 2 kali khatam Quran. Masuk Madinah, masuk Mekah, kita Madinah dulu baru Mekah. Di Mekah 2 hari 18 juz hafal Quran. Selepas itu dia meninggal dunia. Ya. Sepertinya Allah telah mengisyaratkan kepadanya, kamu akan pergi, maka buatlah banyak-banyak. Maka dia buat banyak-banyak. Satu rombongan dengan kita, satu rombongan. Tapi ya tak seperti yang lain. Yang lain ini banyak bercakap, banyak duduk bersembang. Dia tak mau. Dia bercakap apa ada saja, cukup-cukup saja. Kerana dia mungkin nak pergi. Orang nak pergi itu bersiap sedia banyak-banyak. Ya, 2 kali khatam Quran sampai 18 juz. Untuk kali yang ketiga tak sempat, kemudian wafat. Tak ada sakit. Malam masih bersama dengan istrinya, iktikaf di Masjidil Haram. Kemudian balik subuh, kemudian disediakan sarapan pagi oleh istrinya. Kemudian dia pergi bilik air, jatuh. Kemudian keluar, sudah sakit, bawa ke hospital, dalam perjalanan meninggal dunia. Allah meninggal di kota Mekah, disolatkan di Masjidil Haram. Orang yang menyolatkannya ribuan banyak, mungkin jutaan pada waktu petang hari salat asar. Allah Akbar. Umur 50 apa ya? Belum bersara lagi. Ya, Indonesia. Sama. Allah Akbar. Baik, kembali ke ayat. Kita bukan nak cerita pasal haji di sini. Ini bukan kursus haji. Ini cerita darjat. Nak mencapai darjat yang tinggi. Allah yang maha tinggi darjatnya, yang memiliki arash, memberikan kerohanian dengan perintahnya kepada sesiapa. Dengan perintahnya, dengan ketentuannya, dengan kehendaknya, dengan kuasa yang ada padanya, kepada sesiapa yang dikehendakinya daripada hambanya. Siapa yang dikehendaki? Kita lihatlah, ada hamba yang dikehendaki betul-betul kerohaniannya sangat tinggi sekali. Kelas bermula pukul 3, 2:30 dia dah datang. Nah, ini kerohanian tinggi. Ini contoh mudah nak bagi faham. Kerohanian yang tinggi, Masya Allah, salat malamnya lebih banyak dari orang lain, dan seterusnya. Allahu Akbar. Yulkir roh. Jadi perkataan roh di sini difahami oleh sebahagian ulama tafsir adalah yang kaitannya dengan kerohanian manusia. Karena ada juga di antara ulama tafsir ketika menafsirkan ayat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kami kuatkan ia dengan Ruhul Qudus. Maksudnya bukan malaikat Jibril saja, itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, kami kuatkan ia dengan kerohanian yang ada pada dirinya. Orang kalau rohaninya tinggi kuat, maka apabila ia diuji dengan musibah, tenang saja menjalani musibah, ringan saja menjalani musibah, sebab kerohaniannya tinggi. Mau demam lah, demam. Apalagi penyakit yang lebih berat. Nah, apapun sebut, penyakit datanglah. Tetapi dia sudah tidak lagi peduli dengan penyakitnya itu. Dia tak disibukkan lagi oleh penyakitnya. Kerana yang menyibukkannya bukan lagi penyakitnya, yang menyibukkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini redha kepada saya, dia tidak. Oh, itu yang menyibukkannya. Maka dia pun berusaha sekuat tenaga untuk memastikan Allah itu redha ke atasnya. Dan barulah Allah itu redha apabila hamba itu redha kepada Allah atas setiap takdir yang Allah tetapkan ke atasnya. Apa itu takdirnya? Penyakit kah namanya, kemalangan kah, atau apa saja musibah-musibah yang menimpa.
Yulqir ruh min amrihi. Allah melemparkan ruh, maknanya menguatkan rohnya dengan kehendak daripadanya, dengan perintah daripadanya kepada sesiapa yang dia kehendaki daripada hambanya. Kemudian hamba tersebut dengan kerohanian yang telah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia liyunzira yaumat talaq. Ia melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Rasul terdahulu, yaitu apabila Rasul terdahulu memberi peringatan kepada orang lain tentang hari pembalasan, dia pun memberi peringatan kepada orang lain tentang hari pembalasan, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasnya sekarang seperti tugas Rasul dahulu. Kerana ia menjalankan tugas seperti Rasul dahulu, maka kedudukannya seperti kedudukan Rasul. Apabila Rasul kedudukannya tinggi, derajat yang tinggi, maka ia pun juga dapat derajat yang tinggi. Kalau kerohanian kita tinggi, kuat, maka kita tidak segan-segan, tidak malu-malu, tidak takut-takut untuk memberi peringatan kepada orang lain. Jangan buat ini, tak baik. Nanti kita akan terima akibatnya, bukan di dunia ini saja, nanti ketika kita bertemu dengan Allah. Macam mana nanti keadaan kita apabila Allah membalas apa yang kita buat di dunia ini dengan azab dan siksaan? Jangan buat. Nah, peringatan. Tak sembarang orang boleh sampai ke tahap boleh memperingatkan orang lain. Karena banyak di antara kita ini jalan sendiri-sendiri. Sudahlah, dia, saya. Saya tak mau jaga tepi kain orang lain. Tepi kain saya pun dah panjang dan akhirnya dia menjalani hidup sendiri-sendiri. Akhirnya tidak mendapat derajat yang tinggi. Karena ketika kita memberi peringatan kepada orang lain, belum tentu semua orang itu boleh menerima peringatan kita. Karena orang yang kita peringatkan itu mungkin orang yang lalai, mungkin orang yang tak tahu, mungkin juga orang yang sombong. Nah, kalau orang yang tak tahu kemudian dia diberitahu dengan peringatan, tak ada masalah. Apabila orang yang lalai diberitahu kemudian dia menjadi ingat, tak ada masalah. Yang timbul masalah di orang yang sombong. Awak ni siapa? Baru 2 kali pengajian Al-Ghufran dah macam ustazah pula. Dan itu masih belum pedih betul di telinga dan di hati. Ada lagi yang lebih pedih daripada itu. Kata-kata yang menyakitkan. Mungkin kita diolok-olok, diejek, dihina. Itu berlaku dahulu kepada Rasulullah. Oh, berlaku Rasulullah diolok dengan penyihir, kemudian gila, kemudian entah apa lagi, dengan berbagai macam olok-olok, ejekan. Rasulullah sabar. Rasulullah membalas? Tidak membalas. Rasulullah berhenti memberi peringatan? Tidak berhenti. Hebat. Sedikit pun tak ada keinginan mau membalas, tak ada. Padahal sudah dibukakan peluang oleh Allah untuk membalas. Ketika Rasulullah memberi peringatan kepada penduduk Taif, tetapi yang Rasulullah terima dari penduduk Taif lemparan batu, sehingga kaki Rasul luka, sebagian tubuh Rasul luka. Kemudian Rasulullah pun bersandar di sebuah batu besar. Kemudian malaikat gunung pun datang. Malaikat gunung, malaikat yang boleh mengangkat gunung. Wahai Muhammad, aku ini telah diizinkan oleh Allah untuk patuh kepada perintahmu. Apabila engkau perintahkan, aku akan angkatkan gunung batu besar ini dan akan kutimpakan ke atas penduduk Taif yang melukakan tubuhmu itu, kalau engkau perintahkan.
Wah, diberi keizinan untuk memerintah atau tidak. Kalau kita macam mana? Badan kita dah luka-luka ini. Teruskan mereka, begitu? Tapi malaikat yang mengangkat gunung ini, dia tahu bahwasanya Rasulullah tidak akan menjawab seperti orang lain yang mengikuti kehendak hawa nafsu yang menjawab. Karena Rasulullah adalah orang yang beriman kepada Allah, dan keimanannya itu diikuti dengan keikhlasan yang sangat tinggi, sehingga tak ada kepentingan terhadap dunia ini, apalagi mengikuti kehendak hawa nafsu yang buruk dan tercela, membalas dendam dan lain sebagainya. Maka Rasulullah pun menjawab, biarkanlah wahai malaikat, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tak mengerti. Mudah-mudahan nanti akan ada keluar dari mereka, dari penduduk Taif itu, orang-orang yang akan beriman, kemudian mereka mengikuti kebenaran, kemudian mereka menyampaikan kebenaran, kemudian mereka berjuang dan berkorban di dalam menyampaikan kebenaran. Rasulullah berdoa untuk penduduk Taif. Allahu Akbar. Dilempar dengan batu, luka tubuh, Rasulullah pun mendoakan kebaikan untuk orang yang melukai wanita. Oh, hebat ya? Hebat. Apa sebab? Kerana kerohaniannya tinggi. Kerana kerohanian yang tinggi, maka derajat yang tinggi pun didapatkan. Karena kerohanian tinggi, maka derajat yang tinggi pun didapatkan. Sebab derajat yang tinggi bergantung kepada amal yang kita laksanakan, yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-19. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-19. Walikullin darajat, dan masing-masing akan mendapatkan darjat. Bentuk jamak darajat, akan mendapatkan darjat. Masing-masing dapat darjat. Masing-masing kita ini nanti, mudah-mudahan kita masuk surga semua. Nanti di dalam surga tidak satu kedudukan. Ada yang darjatnya tinggi, ada yang darjatnya biasa saja. Kalau kita sebut rendah nanti lain pula bunyinya, biasa saja. Ada yang darjatnya tinggi sekali. Apa sebab? Sebabnya dia sungguh-sungguh. Kesungguhannya itu kerana kerohaniannya. Hujan-hujan pun datang. Allahu Akbar. Berjalan kaki pula lagi naik bukit Al-Ghufran. Tak semua orang boleh sampai. Hanya orang yang punya kerohanian saja boleh sampai. Ini juga apabila kita ke tanah suci, banyak dari kita sudah pengalaman kan ke tanah suci, yaitu yang penginapannya jauh-jauh daripada Masjid Haram, akan melihat mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Yang tidak sungguh-sungguh, sholat 5 waktunya di penginapan saja. Penginapan kami itu 3 km lebih daripada Masjidil Haram. Jauh, 1 jam berjalan baru boleh sampai Masjidil Haram. Maka lebih banyak yang salatnya di penginapan lagi daripada di Masjidil Haram. Padahal salat di Masjidil Haram keutamaannya istimewa sekali, 100.000 kali ganda. Sudah sampai ke tanah suci, tapi tak sampai ke Masjidil Haram. Hanya di hotel saja. Ada lagi di hotel Zam-Zam, tempat dia menginap. Dekat sekali, dekat. Tapi salat Jumatnya itu dalam hotel itu. Di luar hotel. Tapi masih di dalam itu juga.
Mana pula kan sama dengan yang duduk di hadapan Ka'bah sana? Beza jauh. Saf yang paling depan mana yang lebih banyak dengan saf yang paling belakang? Yang paling depan lah. Tapi untuk dapat masuk ke Masjidil Haram mestilah pukul 8 sudah masuk. Kerana pukul 9, pukul 10 itu sudah ditutup, dah ramai orang-orang. Ini musim haji ni, bukan masa umrah. Masa umrah lapang lah sedikit. Tapi musim haji penuh, jutaan orang menumpuk. Apalagi solat Jumat. Apabila hari Jumat pukul 8 itu sudah penuh, tak ada lagi tempat untuk di dalam itu, tidak ada lagi. Dah pintu-pintu ditutup. Mungkin kita diarahkan ke tingkat 2 atau tingkat atas. Kalau tidak, di luar saja. Siapa yang boleh sampai ke hadapan Ka'bah sana? Orang yang sungguh-sungguh. Ada seorang sahabat kita yang memang hebat sekali. Tak balik-balik ke penginapan. Tak balik-balik. Dia sendiri, tidak dengan isteri ya. Jadi memang sungguh-sungguh dia tak balik-balik. Bahkan dia pun membatasi diri untuk makan keluar. Dia bekal kurma saja, kurma dengan roti saja, kemudian minum air zam-zam. Di dalam kan ada disediakan. Kerana dia masih muda, dia boleh. Saya tak boleh lepas daripada Ka'bah. Saya mesti lihat Ka'bah terus sepanjang masa. Oh, ini hebat ini. Azamnya begitu. Dan dia laksanakan. Payah saya membujuknya. Mari kita jalan, tak ada jalan-jalan. Oh, hebat. Tapi sekali saya bujuk, mari kita naik ke atas Jabal Sur. Mau dia. Mau. Maka kami naik Jabal Sur. Pukul 4 pagi kita naik. Nah, pukul 5 lebih sampai di atas. Solat subuhnya di atas. Jabal Sur, di atasnya ada gua. Gua Sur. Gua tempat Nabi dahulu bersembunyi pada malam hijrah. Di situ Nabi 3 malam lamanya bersembunyi bersama Abu Bakar. Saya sampaikan kepada nanti di tanah air kita dengar cerita hijrah, ma'al hijrah, tapi kita tak sampai ke gua Nabi bersembunyi pada malam hijrah. Rugi. Dia pun bersemangat naik atas. Bertujuh kami naik ke atas. Alhamdulillah. Dan untuk naik ke atas gunung itu memang tidak disyariatkan naik atas gunung, memang tidak. Tapi bagi yang masih muda-muda, nak memahami macam mana susahnya Rasulullah berhijrah, maka rasakanlah naik atas gunung itu. Maka di atas gunung itu kita buat tausiah. Tausiah di atas gunung, tazkirah. Kita ada majlis ilmu di atas gunung sana. Selepas salat subuh duduk sejenak, maka kita pun membahaskan tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Rasulullah dan Abu Bakar yang bersembunyi di Gua Thur. Ayat itu kita tafsirkan di atas gunung. Oh, hebat. Kalau pengajian di Masjid Al-Ghufran masih belum tinggi lagi. Baru lantai 3 saya. Tapi kalau di atas gunung, suasana lain, berbeda sekali. Siapa yang boleh sampai ke atas? Orang yang kuat kerohaniannya. Rasulullah lebih tinggi lagi dari Jabal Sur itu ketika 3 tahun berturut-turut sebelum menerima wahyu, yaitu di Jabal Rah, di Jabal Nur. Jabal Nur, yang di atas Jabal Nur ada gua juga, namanya Gua Hira. Gua Hira. Saya pun dah naik ke atas, tapi sudah lama naik, tahun 91 dahulu. Lebih tinggi dari Jabal Sur. 3 tahun lamanya Nabi berbolak-balik ke atas. Untuk apa? Membangunkan kerohanian, supaya tinggi terus kerohanian baginda. Kemudian selepas itu Malaikat Jibril pun datang untuk menyampaikan wahyu. 5 bulan sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi sudah mulai bermimpi-mimpi, didatangi oleh Malaikat Jibril alaihi salam.
Baik, jadi tafsiran kepada yulkir ruh, yaitu Allah memberikan kerohanian kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hambanya, maka dengan kerohanian tersebut hamba itu akan bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Hamba itu akan sungguh-sungguh melakukan ketaatan kepadanya. Dengan demikian, maka hamba tersebut layaklah untuk diangkat derajatnya. Kemudian hamba tersebut bukan hanya membawa dirinya sendiri, tapi hamba itu juga membawa diri orang lain. Liyundira yaumat talaq. Dia memberi peringatan kepada orang lain dan mengingatkan supaya memperhatikan tentang hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain, bukan untuk dirinya saja, tapi untuk orang lain juga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan banyak manfaat kepada manusia lain. Ayat surah Al-Ahqaf tadi, wa likullin darajatun mimma amilu, dan masing-masing akan diberikan darjat-darjat, kedudukan-kedudukan. Dan kedudukan-kedudukan itu bergantung kepada mimma amilu, berdasarkan kepada apa-apa yang mereka kerjakan. Banyak dahulu mengerjakan amal soleh, tinggilah darjat. Sedikit mengerjakan amal soleh, maka darjatnya pun tidak seberapa. Wahum la yudlamun, dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Yang banyak diberi banyak, yang sedikit maka sedikit pula lah dapat. Kita ni yang banyak buat atau yang sedikit buat? Yang banyak buat, yang sedikit buat. Salat malam kita yang banyak atau yang sedikit? Baca Quran kita yang banyak yang sedikit? Puasa sunat kita yang banyak atau yang sedikit? Sedekah kita yang banyak atau yang sedikit? Pengabdian kita kepada kedua orang tua kita, kepada kaum kerabat, orang-orang dekat kita, yang banyak atau yang sedikit? Masing-masing kita akan mendapatkan derajat berdasarkan kepada apa-apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Menuntut ilmu kita banyak atau sedikit? Ya. Kemudian berikutnya lagi, ketika kita beramal, tadi kita sampaikan di Darul Ihsan Subang Jaya, ketika kita beramal dengan ikhlas. Ikhlas semata-mata kerana Allah, tidak kerana selain Allah, tidak kerana kepentingan duniawi, kerana ingin dilihat, dipuji, tidak. Semata-mata sebagai menjalankan perintah Allah, kerana kita mengharapkan redha Allah. Surah Ali Imran ayat 162 dan 163. Surah Ali Imran ayat 162, 163. Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisaqatin minallah. Apakah sama orang yang mengikuti petunjuk untuk mengharapkan redha Allah, sama tidak orang yang seperti itu dengan kaman ba'a bisaqatin minallah, orang yang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti petunjuk, maka Allah pula murka kepadanya. Sama? Tidak sama, berbeza jauh, berlawanan. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Orang yang mendapat murka Allah itu tempat kediamannya
Tempat kediamannya adalah neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Setelah Allah menerangkan tentang neraka Jahannam sebagai seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, maka Allah pula menyebutkan untuk orang-orang yang diredai oleh Allah, ayat berikutnya, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Orang yang mengikuti petunjuk untuk mengharapkan redha Allah itu, maka mereka itu darajat. Ada perkataan darajat. Mereka itu di kedudukan yang sangat tinggi. Indallah. Ada perkataan di sisi Allah. Kalau Allah itu rafi'ud darajat, Allah itu maha tinggi, bersemayam di atas arsy yang tinggi, kemudian mereka itu di sisi Allah yang tinggi, maka mereka itu pun tinggi. Allah guna di sini kata hum darajatun inda di sisi Allah yang tinggi. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Tak ada satu pun yang terluput daripada pengetahuan Allah. Allah buat. Meskipun berlindung di belakang tiang sekalipun, Ustaz memang tak tahu, tapi Allah maha tahu siapa di belakang tiang. Allah maha tahu. Allahu Akbar. Hebat sekali. Berikutnya lagi, siapa orang yang Allah tinggikan derajatnya? Contohnya, ini sebelum sampai kita kepada apa yang mau kita buat supaya kita dapat kelayakan derajat yang tinggi. Contohnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah tinggikan derajatnya. Allah tinggikan derajatnya. Silakan lihat surah Al-An'am ayat 83. Al-An'am ayat 83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itu dia hujjah kami, alasan yang kuat yang kami bagi kepadanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim ke atas kaumnya. Hujjah Nabi Ibrahim kuat sekali. Khasnya ketika berdebat dengan siapa? Nabi Ibrahim dengan raja yang sangat zalim, Namrud, raja yang sangat zalim. Apa hujah Nabi Ibrahim yang tak boleh dipatahkan oleh Namrud? Tentang Tuhan. Nabi Ibrahim kan kemudian Pak Raja pun bertanya kepada berhala-berhala. Ibrahim tinggalkan satu dan kampak diletakkan di leher yang satu itu, dan masih tidak. Kamu yang buat pekerjaan hancur dengan berhala-berhala kami ini. Maka Nabi Ibrahim pun jawab, tanyalah kepada yang masih belum lagi hancur, dan satu tuh yang kampak masih lagi kat lehernya itu. Tanya dia. Jawaban itu sebenarnya mematikan perdebatan, mengakhiri, yaitu kalau dia jawab betapa bodohnya. Maka dia pun tak jawab. Nah, tidak menjawab itu berarti perdebatan berakhir dan Nabi Ibrahim menang. Sebenarnya kalau dia jawab, maka mudah sekali, yaitu dia tak tahu, macam mana kami nak tanya? Tahu pun dia tak tahu, macam mana kamu jadikan pula sebagai sesembahan? Tak mungkin. Yang tak mendengar, tak melihat, tak tahu apa-apa, tak berkehendak, tak berkuasa, kemudian kamu meminta kepadanya. Bodoh sangatlah kamu ini. Agak-agak begitulah bahasa orang awamnya. Hebat. Maka Allah pun mengangkat darjat Nabi Ibrahim. Ayat berikutnya, narfa'u darajatim man nasha. Kami angkat beberapa darjat sesiapa yang kami kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Kerana ayat ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim Allah angkat kedudukannya derajat. Ini di mana ini? Di dunia. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tapi Nabi Ibrahim dicampakkan dalam kaca api. Akankah jatuh derajat Nabi Ibrahim dengan dimasukkan ke dalam api? Tidak. Karena derajat itu bukan diukur di mana dia ditempatkan, tetapi seperti apa kedudukannya di sisi Allah yang maha tinggi derajatnya. Ada orang di dalam penjara, tapi jangan dikatakan dalam penjara itu derajatnya jadi rendah. Ada orang yang di pedalaman sana, di kampung, jauh daripada bandar, jangan dikatakan derajatnya rendah. Tidak. Karena sekarang ini ada yang memahami salah. Baru derajat tinggi kalau apa? Kalau berkahwin dengan kerabat diraja, maka derajatnya jadi tinggi. Maka nanti dalam jemputan tak sama duduknya dengan kita. Kita di belakang-belakang. Mereka itu di pentas yang tinggi di atas sana, first class. Tapi itu bukan derajat yang kita maksudkan. Baik, sekarang masa yang tersisa ini kita nak langsung saja kepada usaha-usaha atau amal-amal untuk meninggikan derajat. Masih banyak lagi ayat Al-Quran sebenarnya yang boleh kita baca, tapi masa kita tak. Pertama, nak dapatkan derajat yang tinggi, salat jemaah. Salat jemaah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Salatul jemaati afdalu salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih tinggi, lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Nah, digunakan kata darjat bermakna tinggi sekali kedudukan orang yang salat jamaah. Salat jamaah berbanding dengan salat sendiri. Kalau tak salat, itu bukan pembahasan gitu. Karena tidak ada darjat orang yang tidak salat. Nah, salat tapi sendiri, darjatnya rendah berbanding dengan yang salat jemaah 27 derajat. Tapi untuk salat jemaah mesti di awal waktu. Kalau tidak, terlambat, orang sudah selesai sendiri juga nanti di masjid. Maka kalau tidak bersungguh-sungguh, kerohanian apabila tidak dipertingkatkan, maka tidak dapat salat berjamaah. Yang kedua, tinggi tidak derajat orang yang tinggi tidak derajat orang yang salat, yang menunaikan salat berjamaah tinggi. Umpamanya salat jamaah boleh juga dilakukan di rumah, boleh. Ada suami jadi imam, istri, boleh. Tetapi lebih tinggi lagi derajatnya kalau salat jamaah itu dilakukan di masjid. Apa sebab? Bukan salat jamaahnya, langkah kaki ke masjid itu, setiap kali kaki dilangkahkan naik 1 derajat. Naik 1 derajat. Berapa jauhnya rumah daripada masjid? Berapa langkah? 1000 langkah. 1000 derajat dinaikkan. Bukan hanya derajat, 1000 pahala bertambah, 1000 dosa dihapus, 1000 derajat dinaikkan. Kerana tajuk kita tentang derajatnya yang kita jadikan perhatian. Pergi ke masjid, derajatnya dinaik. Pernah satu ketika ada sahabat yang ingin menjual rumahnya. Rasulullah tanya, mengapa kamu jual rumahmu? Rumahku jauh dari masjid ya Rasulullah. Aku mau jual dan aku akan beli rumah yang dekat dengan masjid.
Kemudian Rasulullah larang, jangan, sesungguhnya setiap langkah kakimu ke masjid akan meninggikan darjatmu. Tak jadi dijual. Maka jangan sedih rumah jauh dari masjid. Dan jangan bergembira dulu rumah dekat dengan masjid. Dekat masjid tak sampai masjid. Tetapi kalau terlalu jauh sangat sehingga terhalang pergi ke masjid, nah bolehlah cari dekat masjid. Terhalang macam mana? Jamnya umpamanya kita sudah tua, tak boleh lagi berjalan jauh umpamanya, maka carilah yang dekat. Tetapi jangan jadikan halangan jauh itu. Macam yang kita sebut tadi, jauh betul lah pergi nampatin dari Masjidil Haram. Mau darjat tidak? Mau darjat berjalan. Allah 1 jam berjalan, 1 jam mau 2 jam kan? Di Mekah tu buat kerja apa? Tak ada kerja lain. Apa kerja kita di Mekah? Tak ada. Ke masjid pun tidak, ke masjid Abu Fran, masjid mana-mana tidak. Kita ke Masjidil Haram saja. Maka kerjaan ibadat saja. Selepas ibadat nanti penat, balik ke rumah, terbaring tidur. Lapar perut, makan. Selepas itu pergi masjid lagi. 3 itu saja. Ibadat, tidur, makan. Ibadat, tidur, makan. Gemuklah badan tu. Allahu Akbar. Istimewa sekali. Tetapi banyak juga yang hanya tidur makan, dan ibadat secukupnya saja. Allahu Akbar. Baru beberapa hari sudah tanya, kita nak balik ke kali. Baru sampai sudah fikir balik. Allah. Ada jumpa kawan macam ni dulu waktu pergi haji? Tak jumpa. Bagus, rombongannya bagus lah. Ada yang banyak habis untuk beli-beli. Okay. Ada di sini ada semua. Kurma ajwa pun ada kat sini. Oh lain yang dibawa, boleh lah. Tak salah, bawa hadiah tak salah. Baik. Jadi langkah ke masjid. Langkah ke masjid. Jadi pada yang datang naik kereta akan dihitung berapa langkah. Jadi rumahnya itu berapa langkah. Apabila dia naik kereta, maka 1000 langkah darjatnya dinaikkan. Tetapi darjatnya itu tak sama lah dengan darjat yang melangkah dengan kakinya. Apa sebab? Sebab seperti yang disebutkan tadi, mimma amilu, berdasarkan dengan perbuatan yang mereka lakukan. Kalau perbuatan itu berat, maka darjatnya lebih tinggi. Kalau perbuatannya ringan, maka darjatnya lebih rendah. Tapi dapat darjat juga. Jalan kaki kita sampai. Jalan kaki kita sampai, maka yang sampai lah. Karena kalau tak sampai, tak ada. Dosanya hilang, dosanya hilang kan dosa kecil kan tak? Dosa yang kecil. Dosa yang besar dihilangkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi. Nak dapatkan darjat yang tinggi, salah satu lagi adalah hadis riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika berada di Mina, ada pemuda-pemuda dijumpai oleh Aisyah radhiyallahu anha tertawa. Kemudian Aisyah pun bertanya, apa yang buat kamu tertawa? Menengok si fulan itu, wahai ibunda Aisyah. Mengapa si fulan itu? Si fulan itu tadi dia mendirikan kemah, tenda. Kemudian terlepas talinya. Kemudian tali itu mengenai matanya dan mengenai lehernya. Kemudian dia pun kesakitan.
Maka kami pun tertawa kerana tak pandai dia mendirikan kemah itu, sehingga membuatnya menjadi terbelit ke lehernya dan kena matanya dan dia mengadu. Biasanya kan begitu kalau anak-anak muda kan, nampak kawannya kena, dia pun tertawa, gelak ketawa. Kemudian Aisyah mengatakan, jangan kamu tertawakan. Jadi diperingatkan, jangan kamu tertawakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda. Nah ini Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah bersabda. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajah. Tidak ada satu pun benda yang menyakitkan seorang muslim seperti umpamanya tertusuk duri di kakinya, atau yang lebih berat lagi daripada itu, seperti kena tadi tali ke lehernya, ke matanya, melainkan dengan kesakitannya itu akan ditinggikanlah darjatnya. Maka jangan kamu tertawa. Semestinya kamu menertawakan dirimu sendiri yang tak naik-naik darjat. Begitulah kira-kira peringatan daripada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Orang yang buat kena itu dia kena sabar ya. Orang yang kena, ya. Ini kaitannya dengan pemuda yang menertawakan dan dapat pelajaran di situ, yaitu setiap apapun yang menyakitkan kita, terkena duri sekalipun, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Allahu Akbar. Kadang-kadang ibu memasak di dapur, kemudian terkena pisau, kupas bawang, terkena pisau, naik derajat. Apabila memasaknya kerana Allah, Malah membantu. Allah Akbar. Dan dalam hadis Nabi banyak, sesiapa yang terkena anak panah, sesiapa yang terkena tebasan pedang di dalam berjihad di jalan Allah, maka sesungguhnya dengan apa yang ia terima itu terangkatlah derajatnya. Ini semua ujian kan sana. Itu adalah yang lebih berat daripada tertusuk duri tadi, maka derajatnya menjadi lebih tinggi. Ini semua musibah ujian. Musibah, ujian. Tapi kita tak sebut ujian, karena kalau ujian nanti tajuknya jadi lebih luas. Kita mau tajuk kita darjat. Nah ini yang mau kita mau hubung kait dia langsung kepada derajat. Bagaimana nak mencapai derajat? Jangan pernah sedih dengan kesusahan yang menimpa kita. Jangan pernah sedih. La tahzan. Ada bukunya? Ada. Jangan pernah sedih. Maka kita akan terus bergembira. Apa sebab? Kesusahan-kesusahan kita rupanya adalah untuk meninggikan derajat kita. Jangan sedih. Baik. Ada orang yang berpuasa, tinggi tak derajatnya? Tinggi sekali. Ada orang yang berpuasa dan sholat malam, tinggi tidak? Tinggi sekali. Macam mana cara supaya kita boleh mengalahkan orang itu dan derajat kita boleh sama tanpa berpuasa, tanpa sholat malam? Apalagi kalau berpuasa, sholat malam kita buat pula lebih tinggi dari orang yang berpuasa dan sholat malam itu. Hadis dari Imam Abu Dawud diriwayatkan daripada Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la yudriku bi husni khuluqihi, dia boleh mencapai dengan akhlaknya yang mulia darajat as-sa'imil qa'im, darjat orang yang berpuasa dan bangun malam dengan akhlaknya yang mulia. Seperti apa akhlak mulia itu? Ikuti kuliah subuh di Masjid Agung An-Nur Riau, Pekanbaru.
Kerana kita telah susun 120 akhlak mulia. Dan ahad lepas adalah akhlak yang ke-25. Akhlak jujur, jujur melahirkan ikhlas, ikhlas melahirkan zuhud, zuhud melahirkan yakin, yakin melahirkan redha, redha melahirkan sabar, sabar melahirkan syukur, syukur melahirkan istiqamah, istiqamah melahirkan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh melahirkan ihsan. 10. Ini 10 akhlak utama. Ya, ini kita susun ini setelah kita kumpulkan buku-buku akhlak semuanya. Nah, ini banyak bertabur nampaknya, tak tersusun. Maka kita kumpulkan baik-baik jadi 120. Tambah 10 lagi. Yang 10 lagi adalah berkhulwat, bersunyi-sunyi dengan Allah. Dan bersunyi-sunyi itu apabila kita uzlah. Dan uzlah itu sempurna apabila kita tawaduk, merendahkan diri. Kemudian kita akan dapat merendahkan diri kalau kita melihat diri kita, dan nanti akan dapat melihat Allah, maka nanti kita akan disebut wara', bersifat wara'. Setelah itu kita kembali kepada Allah, taubat. Ketika kembali kita isi dengan mengingat Allah, zikir, mengingat Allah. Ketika kembali kepada Allah, kita serahkan diri kita, berserah diri, taslim, penyerahan diri. Kemudian kita iringi pula dengan usaha, tawakal. Kemudian selepas itu berbaik sangka kepada Allah. Kemudian kita kumpulkan lagi 10 yang kedua dengan sifat malu kepada Allah. 20 akhlak. Yang berikutnya lagi datang ke Pekanbaru. Masuk YouTube ada sebahagian mungkin ya Pak Dimas ya, ada. Ini kru kita yang bahagian rakaman. Ya, ini Pak Dimas ini pakar IT. Ya, kameramen sekaligus untuk mengedit rakaman kita. Oh, kita sudah masuk waktu asar. Baik. Macam mana? Cukup sampai di sini? Tapi masih banyak beberapa hadis lagi yang menerangkan tentang usaha-usaha yang boleh melayakkan kita untuk mendapatkan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kumpulkan ini dari hadis-hadis Nabi yang di dalam hadis itu ada perkataan darjat. Maka banyak sekali hadis yang di dalamnya ada perkataan darjat. Ya. Contohnya lagi belum ya, azan dulu juga belum ya. Baik, masih di handphone ya. Baik. Ada lagi, yaitu saya baca saja. Oh.
Saya sampaikan dua saja hadis ini, kemudian kita tutup. Yaitu akan mendapat derajat yang tinggi sampai alfu alfin darajah. Alfu alfin, alaf, seribu bermakna 1.000.000 derajat akan didapatkan. Yaitu apabila membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tetapi zikir ini dibaca ketika berada di pasar. Nah itu dia. Kerana ketika di pasar banyak yang lalai. Ketika suasana itu melalaikan, kemudian dia boleh ingat, maka darjat 1.000.000 darjat untuknya. Sekali saja. Dia baca sekali saja. Rasulullah bersabda, "Man dakhala suq," barang siapa yang masuk pasar. Faqala, kemudian dia berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan tetapkan untuknya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Akan dihapuskan darinya 1.000.000 dosa. Wa rafa'a lahu alfi darajah, dan Allah akan tinggikan derajatnya 1.000.000 derajat. Ya, kalau setelah sholat biasa kita amalkan. Tapi kalau di pasar, apalagi ketika berada di depan barang-barang yang kita sukai. Baik, satu lagi hadis Nabi, yaitu hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Ibnu Majah. Daripada Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, maka dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran. Nah, ini keutamaan untuk mengangkat derajat hafal Al-Quran. Idza dakhala jannah, ketika ia masuk ke dalam surga, penghafal Al-Quran itu, maka Allah pun memerintahkannya, Iqra, bacalah bacaan yang sudah kamu hafal dari Al-Quran itu. Kemudian dia pun membaca, was'ad fayaqra wa yas'ad bi kulli ayatin darajah. Setiap kali ayat dibaca naik derajatnya. Setiap kali ayat dibaca naik derajatnya. Ayat Al-Quran berapa? Ribuan banyaknya. Sebanyak itu dia baca, maka sebanyak itulah derajatnya ditinggikan. Berapa ayat hafal Al-Quran? Baik, masih banyak lagi hadis-hadis lain yang terdapat usaha bagaimana meninggikan darjat yang kita masukkan darjat di akhirat, tetapi kita melakukannya di dunia ini, dan mudah-mudahan boleh membangkitkan semangat kita untuk meninggikan kedudukan kita, sehingga meskipun Allah bagi peluang yang sama kepada kita untuk menjalani hidup ini, tetapi insya Allah yang akan kita dapatkan nanti adalah kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.